nama Tuhan. Shalom jemaat Home CC yang diberkati Tuhan hari ini. Boleh sama-sama beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau jadikan buat setiap kami. Saat ini kami mau mulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Biar Tuhan Engkau yang menjamah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan pujian kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Masih. When night has fallen, when fear is come, still you're calling me. When faith is lost and my hope is out, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, keep repeating promises to me. Hey, no, there's no stopping what you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo, echo in my soul. Soul, sing my soul. Soul, soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I'm feeling breaking out, echo in my soul. Soul, in my soul. Soul. Haleluya. Yang mau lebih lagi bersuka cita, sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Mari sama-sama nyalakan api memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir.
puja namanya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama nyatakan langkah. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar. Sambil angkat tangan lu nyatakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Takkan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami mau terus bernyala bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita serukan. Oh 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 sekali lagi nyatakan. Kami mau terus on fire di dalam Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama solatkan haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama serukan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat pujian kami. Terima kasih Tuhan buat keadaan kami saat ini. Saat ini kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau tunduk ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya keselamatan-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Everyone needs compassion, a love that never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness,
author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. All my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in, and now surrender. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Say, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Say, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light, Lord. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Say, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan kami, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengaplikasikannya itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Di minggu ini kita belajar kembali dengan tema bukan kuat dan bukan gagahku. Bagian yang kedua. Ya, setelah minggu lalu kita belajar bahwa segala sesuatu asalnya dari Allah dan kemuliaan itu hanya untuk Allah. Kita harus mengakui bahwa semua keberhasilan yang kita capai itu adalah dari Tuhan, dari Allah, dan bukan kehebatan kita. Katakan amin. Nah, pengakuan itu harus muncul di mulut dan pikiran, bahkan juga di hati kita. Ya, sehingga kita akan selalu ingat bahwa yang dimuliakan itu haruslah Tuhan dan bukan diri kita. Saya akan sekilas mengulang konteks di ayat Zakaria 4 ayat 6. Ya, ini sudah kita bahas. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya,
Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Di sini datang firman Tuhan melalui Nabi Zakaria kepada Zerubabel, ya, bahwa Zerubabel akan memimpin pembangunan bait Allah, dan sekalipun ia nanti menghadapi masalah sebesar gunung, namun masalah ini akan dibuat rata oleh Allah. Dan pembangunan bait Allah akan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dan ditegaskan oleh Nabi Zakaria kepada Zerubabel bahwa keberhasilan membangun bait Allah itu bukan karena keperkasaan dan bukan karena kekuatan Zerubabel. Semata-mata, ya, itu semua karena penyertaan Roh Tuhan. Nah, minggu ini saya akan sampaikan banyak contoh bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan benar-benar paham bahwa keberhasilan mereka berasal dari Tuhan dan bukan dari diri mereka sendiri. Kita akan belajar dari Musa. Ketika Musa dan Israel keluar dari Mesir dan para prajurit Mesir terkubur dalam laut Teberau, Musa berkata di dalam Keluaran 15 ayat 1-3. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, dari sini kita belajar bahwa keberhasilan Musa membawa rombongan yang sangat besar yang dituliskan di dalam Keluaran 12 ayat 37, Keluaran 12 ayat 37, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 603.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi, kalau ada 600.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, maka dapat diperkirakan sampai 2 juta orang yang keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa. Dan keberhasilan Musa membawa keluar orang Israel ini sama sekali tidak diklaim bahwa ini adalah keberhasilannya. Musa tidak merasa bahwa keberhasilan ini karena jasa-jasanya, karena kehebatannya memimpin bangsa Israel, atau juga karena pengalamannya. Musa benar-benar menyadari bahwa keberhasilan ini karena Tuhan saja dan bukan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, bisakah kita bayangkan kalau kisah ini terjadi di masa sekarang ini? Kisah ini akan menjadi viral di semua media, ya. Ya seperti di TikTok, ya, Instagram, YouTube dan lain-lain. Dan mendadak si Pastor Musa ini begitu terkenal dan dipandang begitu hebat oleh orang-orang Kristen. Dan Pastor Musa akan langsung diundang kemana-mana, ya, karena kehebatannya. Bukankah hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, para pastor berusaha mengangkat diri dan bukan mengangkat nama Tuhan? Namun Musa bukanlah diri kita. Musa sama sekali tidak mengklaim bahwa ini karena kehebatannya dia. Sekalipun mujizat demi mujizat dilakukan dengan tangannya sendiri. Disinilah kita perlu mencontoh sikap Musa, bahwa ketika telah berhasil membawa keluar bangsa Israel, Musa mengajak orang Israel untuk memuji Tuhan, dan bahwa semua ini karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan bukan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan juga belajar peristiwa ketika pembangunan kemah suci, ya. Ini masih tentang Musa. Ketika pembangunan kemah suci pada zaman Musa, tentu dibutuhkan, ya, orang-orang yang ahli dan cakap dalam membangun ini atau dalam pembangunan ini. Namun tahukah kita bahwa keahlian orang-orang ini ternyata asalnya dari Tuhan dan bukan dari mereka sendiri. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Keluaran 35 ayat 30 sampai 34. Ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 31, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, perhatikan, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 32, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Ayat 33,
untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ayat 35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian. Ya, ia di sini adalah Tuhan. Ya, Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat komsisi dimanapun berada. Di sini kita melihat bahwa ketika seseorang itu ahli dalam bidang tertentu, ternyata keahlian itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Tuhan menanamkan keahlian, Tuhan menanamkan pengertian, Tuhan menanamkan pengetahuan dalam macam-macam pekerjaan. Katakan amin. Memang kita harus mengasah keterampilan dan minat kita pada bidang tertentu. Namun saya mau katakan, keahlian itu asalnya dari Tuhan, yang ditanam dalam diri kita dan bukan dari kita sendiri itu muncul. Katakan amin. Namun berapa banyak orang yang benar-benar menyadari hal ini? Orang-orang akan merasa bahwa keahliannya didapat karena ia telah latihan terus-menerus, telah belajar terus-menerus, dan karena ketekunannya sehingga ia menjadi ahli di bidangnya. Karena itulah di minggu ini kita belajar bahwa kalau kita ahli di bidang kita masing-masing, keahlian itu sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita. Katakan amin. Dan justru diri kita harus bertanggung jawab terhadap benih keahlian yang sudah Tuhan tanamkan untuk kita kembangkan dan kita perbesar kapasitasnya. Janganlah sombong kalau kita ahli dalam pekerjaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya. Ketika satu saraf di kepala kita putus, selesai sudah hidup kita. Betul? Ya, kalau kita bisa menikmati berkat karena keahlian di dalam pekerjaan, bersyukurlah. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Dan jangan pernah lupakan hal ini. Katakan amin. Kita belajar lagi ya dari Petrus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Di poin ketiga ini kita belajar bahwa ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang yang melihat kejadian ini secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri merasa kagum dan takjub kepada Petrus. Dan sebelum orang banyak ini memberikan puji-pujian kepadanya, buru-buru Petrus itu meluruskan bahwa ini loh, ya, bahwa ini semua terjadi karena dalam nama Yesus dan bukan karena kehebatannya. Kita lihat ya, di dalam Kisah 3 ayat 3-9. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ya. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Sampai di sini, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat komsisi dimanapun berada, kita melihat bahwa kejadian yang supranatural ini membuat orang-orang memuji Tuhan dengan luar biasa. Namun memuji Allah yang tidak kelihatan akan dengan cepat lenyap. Baik, perhatikan baik-baik, ya. Mereka memuji Tuhan dengan luar biasa ketika kejadian mujizat ini terjadi. Namun memuji Allah yang tidak kelihatan akan dengan cepat lenyap dan digantikan dengan kekaguman kepada si Petrus atau kekaguman kepada manusia. Maka di dalam Kisah 3 ayat 11, ya, 3 ayat 11, Kisah 3 ayat 11 katakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Manusia yang begitu banyak di bait Allah ketika itu begitu kagum akan kehebatan siapa? Petrus. Karena ia dapat menyembuhkan orang lumpuh. Ya, dan sebelum orang salah paham, perhatikan baik-baik. Dan sebelum orang salah paham bahwa diri Petrus yang begitu hebat dan dapat menyembuhkan dan dapat membuat mujizat, Petrus berkata di dalam Kisah 3 ayat 12, ya.
Kisah 3 ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Wow. Ayat 16. "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini depan kamu semua." Haleluya. Kita melihat apa yang terjadi. Petrus langsung meluruskan pandangan orang-orang yang keliru agar mereka tidak memuji Petrus. Bisakah dibayangkan kalau hal ini terjadi di masa sekarang ini? Ironisnya para hamba Tuhan dan pengkhotbah saling berusaha menjadi yang terdepan, terkenal, menampilkan diri sebagai orang yang diurapi melebihi orang yang lain. Mereka ingin dikultuskan, dibedakan dari yang lain, ingin disanjung dan diperlakukan sebagai orang yang istimewa. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home City di mana Bapak berada, di sini kita harus benar-benar belajar bahwa mencari nama Tuhan adalah yang paling benar dan bukan mencari nama sendiri. Katakan amin. Ingat bahwa bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena karunia kita, bukan karena pelayanan kita itu diberkati. Semua itu asalnya dari Tuhan. Semuanya itu asalnya dari Tuhan saja dan memberikannya kepada kita untuk kepentingan tubuh Kristus. Katakan amin. Poin keempat yang kita akan belajar hari ini dalam tema bukan kuat, bukan gagahku. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5. "Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home City dimanapun berada. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita tidak boleh memperhitungkan bahwa kemampuan kita dalam pekerjaan adalah dari diri kita. Kesanggupan dalam pekerjaan yang dilakukan asalnya dari Tuhan saja. Nah, kita akan melihat ya di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 ini dalam beberapa versi ayat. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang cukup baik, ya. Saya ambil dalam Faithful Version. Dikatakan begini, "Not that we are competent of ourselves or credit anything to our own abilities. Rather, our competency is from God." Di ayat tersebut dijelaskan bahwa diri kita ya tidak memiliki kompeten, atau diri kita tidak patut mendapatkan penghargaan atau pujian karena kemampuan diri kita sendiri. Ditegaskan bahwa kompetensi atau kemampuan kita berasal dari Tuhan. Kita harus sadar dan mengakui bahwa kompetensi atau kemampuan kita asalnya dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Katakan amin. Saya coba ambil dalam Contemporary English Version. Dikatakan begini, "We don't have the right to claim that we have done anything on our own. God give us what it takes to do all that we do." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak memiliki hak sama sekali untuk mengklaim bahwa kemampuan kita melakukan segala sesuatu adalah karena diri kita sendiri. Dan ditegaskan bahwa Tuhanlah yang memberi kita apa yang diperlukan untuk melakukan semua yang dapat kita lakukan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kita harus tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu dan berhasil, itu karena Tuhan. Katakan amin. Dan bukan dari diri kita. Kemampuan kita dalam pekerjaan itu asalnya dari Tuhan. Jadi jangan pernah dilupakan itu. Ya. Saya ambil lagi dari Easy to Read Version. Ya, kita coba compare ini supaya kita dapat pemahaman yang benar. Ya, Easy to Read Version. Dikatakan ini, "I don't mean that we are able to do anything good ourselves. It is God who make us able to do all that we do." Ayat ini menyampaikan bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa diri kita sendiri dapat melakukan sesuatu yang baik, melainkan Tuhan sendiri. Bayangkan bahwa sesuatu yang baik yang kita lakukan itu datangnya dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan pernah menyombongkan diri kita yang merasa lebih baik, ya, daripada orang lain. Kita tidak menjadi hakim dan menghakimi mereka yang sedang terpuruk kehidupannya atau sedang gagal.
kalau kita memahami ini dengan benar. Di Good News Bible, ya, terakhir compare-nya, Good News Bible, dikatakan gini, there is nothing in us that allows us to claim that we are capable of doing this work. The capacity we have comes from God. Di versi ini dikatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita klaim bahwa kita mampu melakukan suatu pekerjaan. Bahwa kemampuan yang kita miliki asalnya dari Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Di akhir khotbah ini, saya ingin sekali lagi menekankan bahwa kemampuan kita dalam pekerjaan asalnya dari Tuhan. Katakan amin. Jangan sombong, tetap rendah hati. Terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang terus mengasah kemampuan. Sambil terus mengingat bahwa keahlian yang kita miliki asalnya dari Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kalau kami sudah belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu datangnya dari Tuhan. Kepintaran kami, keberhasilan kami, apapun keunggulan kami, semuanya Tuhan, keahlian kami bahkan itu sudah Kau tanamkan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa we are nothing, kami gak punya apa-apa. Biarlah segala pujian kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Biarlah kami tetap rendah hati, kami tidak sombong buat setiap keberhasilan kami, apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus bersuka cita di hadapan Tuhan, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, Nama-Mu disanjung.
Ibu jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.